Ya baik pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya tadi malam menyatakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala 4 yang berlaku sejak 26 Juli lalu akan dilanjutkan mulai hari ini. Lantas, poin-poin apa saja yang menjadi keputusan pemerintah dalam melanjutkan PPKM level 4? Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya baik pemirsa, kita bisa melihat detail terkait dengan perpanjangan PPKM level 4 di layar kaca Anda. Kita bisa melihat bahwa PPKM level 4 diperpanjang kembali berlaku pada 3 sampai dengan 9 Agustus yang tadinya hanya sampai 2 Agustus dan penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, dan pemerintah tetap mendorong percepatan dalam bantuan sosial untuk masyarakat. Dan berarti dengan perpanjangan pemberlakuan PPKM tersebut, maka seluruh kegiatan sosial dan perekonomian pun masih diatur pembatasannya sesuai dengan aturan yang berlaku pada PPKM level 4 periode sebelumnya. Seperti persyaratan untuk menggunakan sarana transportasi, serta jam operasional sentra-sentra perdagangan. Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 ini juga mengacu pada sejumlah indikator keberhasilan penanganan penyebaran virus COVID-19 yang pada masa pemberlakuan PPKM darurat hingga PPKM level 4. Dan apa saja yang menjadi indikator positif tersebut, kita akan lihat selengkapnya dalam infografis berikutnya. Kita lihat beberapa perbaikan yang telah dibawa dengan memberlakukannya PPKM selama ini, pemirsa. Di layar kaca Anda bisa melihat adanya turunnya kasus konfirmasi harian, turunnya tingkat kasus aktif, naiknya tingkat kesembuhan, dan tingkat keterisian rumah sakit menurun. Dan ada pun quotes dari Pak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Dan pemberlakuan PPKM darurat juga berdampak pada kasus harian positif yang tidak lagi mencetak rekor-rekor baru seperti sebelumnya. Dan dengan perpanjangan masa pemberlakuan PPKM, tentu diharapkan kasus positif COVID-19 hingga jumlah pasien meninggal bisa terus berkurang. Dan tentunya dengan penanganan yang tepat dan pemberlakuan protokol kesehatan yang tepat. Dan jika berbicara terkait dengan pemberlakuan PPKM, tentu juga tak lepas dari sejumlah insentif yang diberikan oleh pemerintah, khususnya sejak pemberlakuan PPKM darurat pada bulan Juli lalu, di mana insentif ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19, khususnya terhadap perekonomian. Lantas, apa saja insentif tersebut? Mari kita lihat dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, di layar kaca Anda bisa melihat insentif pemerintah dalam PPKM darurat, yaitu tentunya ada bantuan sosial tunai dan juga perpanjangan stimulus listrik yang disediakan oleh PLN, bansos UMKM, program keluarga harapan dan kartu sembako, dan juga bantuan langsung tunai desa. Dan selain memberikan sejumlah insentif tersebut di masa PPKM saat ini, pemerintah juga memperpanjang penyaluran program Kartu Prakerja, di mana pemerintah memperpanjang program Kartu Prakerja ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa hingga akhir semester 1 2021 lalu, realisasi program ini sudah menyentuh 2,8 juta peserta dengan total dana yang disalurkan mencapai 10 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan perpanjangan program ini merupakan bentuk dukungan dari APBN dalam merespons kondisi pandemi COVID-19 di masa pemberlakuan PPKM darurat. Dan program-program yang telah diuraikan tadi merupakan bagian dari alokasi dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan kemudian pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir saat ini juga diprediksi berdampak pada perekonomian nasional, khususnya dari sisi proyeksi pertumbuhan di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini. Mari kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, kita bisa melihat proyeksi dari perekonomian nasional. Dalam layar kaca Anda kita bisa melihat pada proyeksi pertumbuhan semulanya di kuartal 3 2021 ini berada di level 6,5% dan kuartal 4 2021 berada di level 4,5 sampai dengan 5,3%. Namun Kemenkyu akhirnya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di mana kuartal 3 menjadi
4 sampai dengan 5,4% dan kuartal 4 2021 hanya sekitar 3,7 sampai dengan 6,5%. Dan ya pemirsa, kita tentu berharap tren penurunan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini serta insentif yang diberikan oleh pemerintah yang sudah disebutkan tadi ya juga bisa berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional yang masih berjalan hingga saat ini. Dan sehingga perekonomian Indonesia dapat kembali bangkit dan kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi. Dan tentunya itu bisa dicapai dengan dukungan masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat.